Hai, oke. Oke, selamat sore rekan-rekan. Senang sekali nih. Selamat bergabung di persekutuan Pasutri kita pada hari ini. Senang sekali saya bisa kembali ketemu lagi sama rekan-rekan yang terkasih. Ya, eh, persekutuan Pasutri kita hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Yael dan kita akan membahas mengenai sudahkah kita bertanggung jawab? Sudahkah bertanggung jawab? Hmm, Tuh loh. Burhan mana slide-nya ya? Yakin sudah bertanggung jawab? Itu ya. Jatuhnya Hari ngeri ini ya kita sama mau temanya sama-sama ya. belajar. Mendingan ini Iya. gak usah ikut daripada ketahuan gak bertanggung jawab apa. Gue juga ngeri bikinnya sih. Jangan-jangan semua pada ya, jangan-jangan banyak yang bertanggung jawab makanya tidak muncul pada hari ini. Itu dia. Satu sisi gue malah ngeri. Kayaknya gue lebih banyak yang gak bikin tanggung jawabnya. Ya, sebelum kita mulai persekutuan kita mau berdoa yuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan yang baik di sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk kita boleh sama-sama belajar mengenai tanggung jawab kami di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kau yang boleh pimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya, kau yang boleh juga boleh memimpin Pendeta Yael dalam nanti memberikan firman Tuhan agar firman Tuhan boleh terus hidup di dalam hati setiap dari kami dan juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga buat rekan-rekan kami yang mungkin belum bergabung atau sedang berhalangan, kedatangan Tuhan juga yang boleh terus bersama dengan mereka di dalam setiap kegiatan mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Amin. Oh, next slide loh. Oke, ya, oke. Kalau kita lihat ya dari awal mula penciptaan itu kan Tuhan memberi tanggung jawab kepada manusia untuk mengerjakan dan memelihara Taman Eden waktu itu ya. Dan saya rasa begitu juga bagi setiap keluarga. Tuhan ingin pasangan suami istri pastinya mengerjakan dan memelihara keluarga dengan baik. Bukan cuma Taman Eden saja, tapi keluarga juga dipelihara dengan baik. Tapi bagaimana dengan pembagian tanggung jawab di dalam keluarga? Kita mengenal sistem patriarki ya, di mana secara umum laki-laki berperan sebagai kepala keluarga dan juga pencari nafkah. Sementara perempuan bertanggung jawab di rumah, mengurus rumah tangga dan anak. Tapi kan ya di masa sekarang ini kita melihat banyak sekali pasangan suami istri yang juga bekerja ya sama-sama bekerja. Seperti contohnya pendeta kita ini Ciail ya, dua-duanya bekerja full time di gereja sangat sibuk dan dua-duanya juga harus bekerja sama dalam merawat anak. Nah, kalau misalnya kita melihat lagi dalam sistem patriarki ini maka kalau menurut saya hal ini akan memberatkan bagi sang perempuan gitu ya, karena setelah bekerja juga masih harus mengurus rumah tangga, masih harus memasak, menyiapkan anak sekolah dan sebagainya gitu ya. Dan belum lama juga ini saya juga mendengar ada seorang bapak yang bilang begini, "Yo, kita tugas ya, tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki itu kan cari duit ya. Kalau anak itu bagian mamanya, bukan bagian kita." Itu itu belum lama saya dengar gitu ya. Dan hal ini bisa menimbulkan konflik di dalam keluarga gitu karena mungkin bagi sang istri ya merasa capek sekali kok nggak dibantuin ya, sementara suaminya ya enak-enakan saja pulang kerja tinggal nonton Netflix gitu ya santai-santai ya. Dan ya mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di dalam keluarga kita ya. Nah, bagaimana kita sebagai pasangan keluarga Kristen itu memahami tanggung jawab kita dalam memelihara keluarga? Adakah tanggung jawab pribadi antara tanggung jawab pribadi sang suami atau tanggung jawab pribadi istri dan atau adakah juga tanggung jawab bersama antara suami dan istri ini? Nah, nanti Pendeta Yael akan membantu kita dalam memahami hal ini. Dan sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu dulu yuk. Satu lagu, hmm, lagu bro. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu.
Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Ya nggak ada apa-apa, orang cuma bungkus, gua ambil bungkusnya nggak ada pegang di gua. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kembali kita mau menjawab, merespon pertanyaan-pertanyaan melalui Mentimeter ini ya. Dan Mentimeter ini juga bagi rekan-rekan yang nanti mau bertanya juga bisa melalui Menti ini. Jadi kalau mungkin nggak mau bertanya secara lisan bisa diketik gitu ya. Kerahasiaan terjamin. Oke. Jadi kita mau masuk ke www.menti.com. Ya, lalu kita masukkan nomor 468 79968. 468 79968. 468 79968. Ini boleh ketik di chat ya, bro? Ada di chat ya? Lupaan. Oh ya. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Atau apa, bro? Chatnya. Ya. Oke, udah diketik di bagian chat juga Nah, ya. muncul. Bentar, aku share screen ya. Hmm. Oke. Share screen ini. Ah, yep. Oke, pertanyaan pertama. Menurutmu apa ada tanggung jawab tertentu untuk suami atau istri dan pernikahan? Ya, kita mendapat 4 responnya. Terima kasih. Kan? Eh, Keduanya memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama dari Tuhan. Waduh, ini seperti jawaban yang begitu bijak dari pendeta ini mungkin ya. Tuh, lalu ada juga suami mencari nafkah, istri ya fokus di rumah dan menjaga anak. Wah, ini sepertinya jawaban dari ini bos ini ya. Yang terutama adalah bertanggung jawab kepada Sang Pencipta.
Suami memimpin menjadi pelindung. Istri menjadi pengikat mungkin ya. Penghangat, penyatu keluarga. Wah, sangat sekali jawabannya. Iya betul itu. Tugas utamanya sepertinya begitu ya. Wah, ya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah merespon. Lanjut kah? Lanjutkan ya. Lanjut ya, lanjut ya. Sebelumnya selamat bergabung buat Om Hendro. Terima kasih sudah bergabung nih. Dan juga Nesa. Selamat sore. Selamat sore. Yang mau ikutan main meter mungkin boleh. Ada di Selamat studio sore nggak? Ya, Albert, Hendy semuanya. Selamat sore Bukan ya. om. dong. Selamat Om sore boleh Bu isi ya. kita lagi isi Mentimeter Om Oh gitu di ya. ya Oh, www.menti.com hmm. www.menti.com Ya. terus kita bisa Wah saya tulis mesti belajar dulu caranya gimana gitu ya. dibuka di itu Om Oh, Google di itu iya kan. Oh di Google Google Form, Chrome di Google ya. Google Ah, Chrome Oke, ya. ini kita ada nextnya. Nah ini pertanyaan kedua nih ya. Apakah kamu dan pasangan pernah membicarakan pembagian tanggung jawab masing-masing? Hmm, Tentunya pertanyaannya bukan tanggung jawab ngepel ini ya. Nyapu ngepel bukan ya. Bisa om, bisa loh. jadi ini bisa jadi. Lah Oh itu juga bisa jadi juga tanggung kalau jawab nggak bersama itu Mbak-mbak ya. gitu ya. Itu penting om kalau nggak dipanggil. Iya, Oh, kalau nggak bisa ribut juga loh. Bagian tugasnya nggak ada bisa ribut itu hal yang kecil hmm. ya. Pas mbak-mbak nggak ada ya. Apakah dengan cara gumshoe gitu ya? Siapa yang menang nih yang ngepel? Pak. Kita saling ngepel ya. Gawat. Apakah kamu dan pasangan pernah membicarakan pembagian tanggung jawab masing-masing? Pernah dibicarakan sebelumnya, walaupun pada hakikatnya adalah bekerja sama sebagai satu tim dalam Kristus. Oh, berarti sudah pernah dibicarakan sebelumnya. Pernah, tapi kadang nggak jalan. Ya, ini manusiawi sekali ya, normal sekali. Tidak ada langsung sadar masing-masing. Wah, ini kesadaran tinggi ya, luar biasa ini. Pernah, tapi pada kenyataannya sulit dipraktekkan. Pernah, cuman masih beda pendapat. Jadi pembicaraannya stop dan tak berujung. Ya sulit sih ya, apalagi kalau pasangan ini sama-sama bekerja gitu ya, sama-sama capek. Ya, ini memang hal yang terkadang bisa menjadi rumit. Oke, kita next kali ya, bro ya. Satu lagi tadi tuh yang belum belum pernah secara khusus dibicarakan. Oh, baru ya. Kebanyakan Belum pernah berjalan secara khusus flow. dibicarakan, kebanyakan berjalan nge flow gitu, apa adanya aja ya. Oh, lanjut kesadaran juga kali gitu ya. Oke, Sadar sendiri kali ya, lanjut. mungkin sadar sendiri gitu ya. Lanjut, lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya, mungkin ada tanggung jawab yang seharusnya dilakukan pasanganmu, tapi belum dilakukan. Boleh sebutkan apa itu? Hmm. Hmm. Komitmen terhadap Sang Pencipta. Waduh, Agak komitmen berat apa ya. ini ya? Hmm. Berat tuh. Waduh, komitmen apa ya terhadap Sang Pencipta? Ya, mungkin, wah, mungkin pasangan ini sudah memiliki komitmen tertentu ya dengan Sang Pencipta. Wah, luar biasa ini ya. Sejauh ini sudah dilakukan.
Sejauh ini masih oke, meski terkadang malas. Oh. Rutin berdoa setiap malam. Waduh, ini berdoa masing-masing apa berdoa bersama ini? Hmm. Masih ada lagi yang mau merespon kan? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan. Wah, pasangan belum sepenuhnya ikut dalam mendidik anak. Masih tergantung dengan satu pihak. Jadi jomplang dah. Oh iya iya. Berdoa bersama. Oh ini. Ini jujur saja juga jarang melakukannya ya. Berdoa bersama ini ya. So far oke, cuman mungkin masih perlu diimprove. Tanggung jawab saling memberikan kebahagiaan. Ya, ini respon. Terima kasih rekan-rekan responnya, ini respon-respon yang baik ya. Mungkin kita bisa masuk ke pembahasannya. Nanti slide berikutnya ini kayaknya pertanyaannya. Kalau rekan-rekan nanti ada pertanyaan yang mungkin terlintas waktu pembahasan, bisa disampaikan melalui Mentimeter ini ya, bisa Mentimeter atau nanti juga setelah pembahasan bisa ditanyakan ya. Oke, kita masuk pembahasan Ibu Yael. Oke, mari kan kita berdoa sebelum kita sama-sama membahas soal tanggung jawab yang tidak sedikit ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul. Kiranya Tuhan, apa yang akan kami bahas bersama, kami ingatkan bersama bagi diri kami sendiri maupun kepada pasangan kami, itu dapat menolong kami memiliki kehidupan pernikahan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan dan tentunya akan menjadi kehidupan pernikahan yang bertumbuh Tuhan. Kami tahu bahwa kami punya banyak tanggung jawab dan kiranya Tuhan yang menolong kami untuk menentukan prioritas di dalam tanggung jawab kami ini Tuhan. Karena kami sadar Tuhan ada kalanya kami juga keliru dalam memahami tanggung jawab kami dan memilih mana yang menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang baik ini buat kami sama-sama belajar dan sama-sama melatih diri kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya Amin. share screen. Jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tanggung jawab. Tentunya tanggung jawab ini melampaui tanggung jawab yang kaitannya mungkin berbagi pekerjaan rumah ya. Karena kadang-kadang kalau kita berpikir tanggung jawab itu sebatas yang satu kerja, yang satu ngurusin rumah begitu ya. Padahal sebetulnya ada begitu banyak hal yang perlu kita pahami tentang bertanggung jawab secara utuh sehingga kita bisa betul-betul bertanggung jawab baik sebagai pribadi maupun sebagai pasangan suami istri dan tentunya sebagai orang tua. Dan ini bukan tanggung jawab yang mudah sesungguhnya. Namun percayalah pasti bisa, tapi butuh banyak latihan ya. Nah, tentunya hari ini kita mau sama-sama mencoba untuk memperlengkapi diri kita lebih lagi dengan pemahaman tanggung jawab yang lebih luas. Jadi saya mau sekalian share screen di sini. Tema kita yang agak berat ini. Jadi teman-teman kalau bicara soal tanggung jawab, kenapa sih kehidupan rumah tangga itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dari tanggung jawab gitu ya? Ya karena memang hidup itu memang adalah mengerjakan tanggung jawab. Hidup itu adalah bertanggung jawab karena sama seperti tadi kata Abe bahwa Tuhan itu sudah ngasih ke kita itu tanggung jawab dari sejak dunia diciptakan ya. Jadi tanggung jawab adalah bagian dari hidup itu sendiri. Kita nggak bisa bilang bahwa gue nggak mau bertanggung jawab gitu ya, nggak bisa teman-teman. Karena kalau kita mau hidup ya kita harus bertanggung jawab terhadap hidup. Ditambah lagi kan kita memang sudah jatuh dalam dosa ya. Nah, kejatuhan kita di dalam dosa ini menambah lagi sebetulnya tanggung jawab itu jadi makin banyak gitu. Kalau kita melihat di Kejadian yang tadinya mungkin tanah itu
tanpa harus diolah sedemikian rupa itu bisa menumbuhkan buah-buahan yang baik, apalagi waktu masih di Taman Eden. Tapi ketika kita diusir, manusia pertama itu diusir dari Taman Eden, dikatakan bahkan kita harus bekerja keras sehingga tanah itu menghasilkan. Ya, seorang perempuan juga harus mengalami sakit di dalam melahirkan, dan tentunya bukan hanya soal melahirkan kan, tapi ada begitu banyak persoalan setelah anak itu dilahirkan. Ya, jadi memang kita tidak bisa memisahkan hidup dari tanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah eh, tanggung jawab kita tuh apa aja? Kita udah tahu belum sih sebetulnya tanggung jawab kita masing-masing? Dan apakah betul-betul kita sudah tahu semua? Atau jangan-jangan ada yang sebetulnya adalah tanggung jawab, tapi kita tidak merasa itu sebagai tanggung jawab. Atau mungkin kita nggak sadar bahwa itu ternyata adalah tanggung jawab, gitu ya. Karena ada tanggung jawab kita kan sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai atasan, sebagai pemimpin, sebagai pekerja, sebagai suami, sebagai istri, kayak banyak banget peran kita di tengah dunia gitu. Nah, kalau ditanya apakah semuanya sudah dikerjakan atau ada yang belum dikerjakan? Nah, dengan segitu banyak dan waktu kita cuma 24 jam satu hari, apakah kemudian dikerjakannya juga sudah optimal atau ya seadanya aja, yang penting ketoel gitu ya. Yang penting gue ngerjain 1 dari 100 gitu kan. Atau mengerjakan tapi tidak dengan menggunakan hati, mengerjakan tapi dengan hati yang setengah-setengah misalnya gitu ya. Jadi kayak waduh, ini banyak sekali ternyata gitu ya. Atau jangan-jangan kita juga banyak tidak mengetahui ragam tanggung jawab yang seharusnya tadi dikerjakan atau dipenuhi. Karena sebenarnya tanggung jawab dalam hidup memang segitu banyaknya ya. Dan kita hari ini mau belajar gitu ya. Salah satu tanggung jawab adalah mengerjakan PR. Kenapa saya pakai istilah PR? Pekerjaan rumah. Tapi tentu bukan melulu tadi soal menyapu, mengepel, memasak, atau mengerjakan matematika, fisika, kimia, seperti kita masih sekolah dulu gitu ya. Ada PR yang sebetulnya jauh lebih mendesak loh teman-teman untuk dikerjakan. Mungkin kerasanya sekarang nggak terlalu penting ketimbang misalnya masak. Kalau nggak ada yang masak, siapa yang bagaimana mau makan gitu ya? Mungkin ya gampang lah beli gitu ya. Tapi kan kalau tidak pernah ada yang mau beli juga nggak akan bisa makan ya. Jadi itu kesannya lebih urgent gitu. Tapi sebetulnya ada pekerjaan rumah yang jauh lebih mendesak, jauh lebih penting, dan efeknya tuh panjang kalau tidak dikerjakan. Nah, ingat nggak sih teman-teman ketika kita di sekolah lah, ketika kita di SMP, SMA, SD gitu ya, kan setiap hari kita kadang-kadang dipenuhi dengan berbagai macam pekerjaan rumah dari guru. Mungkin ada nih beberapa dari kita punya kebiasaan beda-beda nih dalam mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Ada yang betul-betul dikerjain di rumah. Ada yang besok paginya di sekolah bareng-bareng gitu, antara pekerjaan rumah sama pekerjaan teamwork ya gitu ya. Dan ada kalanya mungkin kita malah nyontek sama punya teman. Nyontek dong punya lu gitu ya. Lu udah ngerjain belum ya? Gue belum nih, boleh dong nyalin ya. Ada kalanya di sekolah itu kita pakai waktunya sebelum mulai bel dengan untuk menyalin PR gitu ya. Jadi macam-macam nih tipe-tipe mengerjakan pekerjaan rumah. Namun, pekerjaan rumah itu kan tetap harus diselesaikan, teman-teman. Karena kalau enggak, guru akan memberikan kita konsekuensi kan. Dan kamu nggak ngerjain nih, dihukum, ditambahin pekerjaan rumahnya, atau mungkin malahan suruh nyalin, atau suruh, macam-macam lah ya. Guru-guru kita kan luar biasa ketika memberikan hukuman. Ya. Jadi memang itu harus dikerjakan. Cuma bagaimana mengerjakannya memang kembali ke kita. Gitu kan. Nah, tapi kan efeknya ada. Efek yang mengerjakan pekerjaan rumah itu benar-benar di rumah dengan konsentrasi sendiri, dengan berkelompok, atau bahkan hanya sekedar nyalin. Kebayang dong kalau misalnya sekedar nyalin, lalu ibu guru atau bapak gurunya bilang, ayo dikerjain di papan tulis gitu ya, di depan gitu ya, nggak usah bawa bukunya. Yang tadi nyalin itu gimana nih ngerjainnya gitu ya. Tapi kalau ngerjain sendiri di rumah, nggak dibawa juga tuh buku PR,
kita dengan mudah untuk bisa mengerjakannya, gitu kan. Jadi ada efeknya nih, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan rumah itu ada efeknya buat kita. Nah, menunda melakukan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru itu sebetulnya kan hanya menimbulkan masalah dan persoalan di kemudian hari, terutama ketika kita menghadapi ulangan. Karena semakin banyak kita melakukan pekerjaan rumah kita, mengerjakannya dengan bertanggung jawab sendiri, itu akan menolong kita ketika mau ulangan, mau ujian, kita tuh udah berlatih gitu kan ya. Nah, jadi sebetulnya mengerjakan pekerjaan rumah ini nggak bisa dianggap sebagai hal yang sepele. Walaupun boleh bisa dikerjakan bersama-sama, bisa nggak sendiri, bisa nanya sama guru les, sama papa mama, tapi nggak bisa dianggap sepele. Nah, tentunya mengerjakan pekerjaan rumah yang akan kita bahas ini punya signifikansi terhadap hidup lebih dari sekedar PR kita di bangku sekolah. Dalam kehidupan pernikahan, baik suami maupun istri juga memiliki berbagai macam nih pekerjaan rumah. Dan pekerjaan rumah di sini kembali bukan sekedar mengerjakan aktivitas di rumah seperti nyapu, nyuci, masak, dan lain sebagainya, termasuk siapa yang beli rinso, siapa yang bayar token, dan yang hal-hal seperti itu ya. Namun ada tugas tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh masing-masing pribadi, juga ada PR tim. Ya, jadi kalau di sekolah juga ada PR yang dikerjakan bersama kelompok, ada PR pribadi. Nah, ini yang kita perlu tahu nih. Sayangnya banyak nih pasangan tuh sulit untuk melihat nih tanggung jawab apa aja sih yang perlu mereka kerjain dalam kehidupan pernikahan demi terciptanya sebuah kehidupan pernikahan yang bertumbuh, berbuah, dan akhirnya juga mengalami progres di dalam hubungan itu sendiri. Nah, dampaknya ya akhirnya makin banyak nih persoalan di dalam pernikahan dan akhirnya bisa menjadi alasan untuk berakhirnya sebuah pernikahan. Karena ya bagaimanapun kadang-kadang masalah yang tidak diselesaikan, PR-PR yang tidak dikerjakan itu menimbulkan banyak persoalan yang lama makin besar, lama-lama bisa jadi bom waktu, begitu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau lihat PR apa aja sih yang biasanya jadi fokus nih. Ya, seperti tadi Albert tanya gitu ya, apa sih tanggung jawab suami istri gitu ya? Kalau suami tuh mencari nafkah, kalau yang bagian rumah mah istri aja, atau istri bilang, oh ya udah aku nggak usah kerja, kamu yang kerja, tapi kamu kerjanya harus memenuhi. Ini sayangnya ya bukan sayangnya sih, di Alkitab kita, puji Tuhannya salah satunya itu tidak ada yang namanya hukum tentang tugas laki-laki dan tugas perempuan. Tapi di kitab saudara-saudara kita, itu ada loh hukumnya. Bahwa laki-laki itu harus memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Nah, jadi kalau ada laki-laki tidak melakukan itu dengan mudah dan dengan diberikan kesempatan untuk istri itu menceraikan. Itu juga yang menjadi alasan kenapa di tahun 2020 ketika mulai pandemi itu banyak istri menggugat cerai suami. Dan itu rata-rata dari agama yang berbeda dengan kita. Karena memang ada pemahaman dan memang ada tertulis begitu ya hukumnya itu bahwa laki-laki wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dan nafkahnya itu meliputi banyak hal ya. Nah kalau di kita kan nggak ada tuh secara spesifik laki-laki harus memenuhi kebutuhan finansial dan nafkah gitu ya. Bahkan kalau kita mah lebih dari sekedar itu gitu ya. Uh, Nah, jadi kita pengen lihat nih apa aja sih yang sebetulnya biasanya jadi fokus dalam kita melakukan tanggung jawab kita. Yang pertama adalah PR yang berkaitan dengan finansial, gitu ya, berkaitan dengan pekerjaan, karir, gaji, bonus, tugas-tugas yang dikerjakan demi tidak dipecatnya kita atau mengalami pengurangan gaji. Jadi kalau buat bapak-bapak yang mungkin kerja di kantor, nah ini nih jadi penting banget nih. Gue kan udah kerja gitu ya, gue udah ngelakuin tugas tanggung jawab gue dan di sana kalau gue nggak sepenuh hati nanti gue dipecat. Nah jadi kebayang ya ketika itu menjadi yang utama, akhirnya tugas di luar itu ya dalam kaitannya dengan pemenuhan finansial itu menjadi yang utama dan akhirnya itu menjadi alasan untuk tidak melakukan tugas-tugas yang bisa dilakukan bersama atau seharusnya dilakukan bersama. Karena tadi
ada dalam tanda kutip, kalau gue nggak melakukan tugas gue, tanggung jawab gue di luar nih, nanti kalau gue nggak bisa kerja, gue nggak ada duit, lu juga yang susah, gitu ya. Jadi akhirnya itu dipakai juga sebagai sebuah pembenaran. Kita merasa bahwa itu yang utama, gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan nih teman-teman. Memang tentunya nggak salah gitu, karena bagaimanapun tiap rumah tangga kan memang butuh finansial gitu ya, butuh uang untuk memutar dapur, beli makanan, masak segala macam, itu kan semuanya termasuk anak sekolah, butuh yang namanya uang. Tapi jangan sampai itu menjadi yang pertama dan utama. Karena ada kalanya fokus tanggung jawab finansial membuat kita mengabaikan justru tanggung jawab yang lain. Bahkan bukan hanya tanggung jawab tadi sama istri, mungkin kaitannya dengan pembagian tugas di rumah. Pokoknya gue yang kerja, lu ngurusin yang di rumah. Tapi jangan-jangan kita juga sedang mengabaikan tanggung jawab sama diri kita sendiri. Kerja sampai ngoyo, kerja bagai kuda, akhirnya. Akhirnya apa? Kena liver, ya, sakit, eh, nggak memperhatikan juga kesehatan, nggak memperhatikan juga kesehatan mental, dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ini bisa menjadi awal mula keretakan rumah tangga. Uang ada, komunikasi hilang. Uang ada, tujuan bersama hilang. Uang ada, keharmonisan hilang gitu ya. Kehangatan hilang, pengertian hilang, uang ada, cinta hilang. Wah, udah deh. Apalagi kalau uang ada, kasihnya hilang. Udah. Cinta hilang, kasih masih ada, masih bisa bertahan. Tapi kalau kasih udah nggak ada, cinta udah nggak ada, udah bubar, bisa bubar jalan dengan mudah gitu ya. Jadi ini yang seringkali kita jadikan fokus ya, tadi pemenuhan finansial. Yang kedua, berkaitan dengan pembagian tugas rumah tangga. Ya, ini juga dihadapi kan para ibu setiap hari. Siapa nyuci, siapa nyapu, siapa beli perlengkapan bulanan, siapa bayar membayar, siapa gitu ya. Banyak lah, bisa dibikin listnya masing-masing. Nah, ini pada awalnya masih tanggungan orang tua kan, waktu kita belum menikah. Paling enggak ya nanggung punya diri sendiri lah gitu ya. Ketika udah menikah kan jadi berlipat ganda nih tugasnya. Yang tadinya tidak terpikir tiba-tiba muncul beragam tugas gitu ya. Ada ART atau asisten rumah tangga, belum tentu tugas rumah tangga tuh jadi makin ringan. Kemarin ada seorang sahabat teman WA ke saya, aduh punya kenalan nggak penyalur ART? Lah, kenapa? Karena saya pikir dia baru punya ART dan sudah punya ART. Enggak, keluar. Udah 3 kali nih, gitu ya. Boncos saya. Baru sebulan keluar. Udah banyak dramanya. Lu ada lagi nggak? Terus saya bilang, apa lu mau coba aja nggak usah pakai ART supaya lu nggak jadi stres gitu. Karena ada ART, belum tentu hidup kita jadi lebih ringan. Jangan-jangan dengan adanya HRT, hidup kita jadi makin penuh drama. Karena ada orang juga yang harus dibagi tugasnya. Ketika dia tidak melakukan tugasnya, kan kita juga gitu ya, kesel. Apalagi kalau ART kita tuh bukannya kerja, malahan ngeliatin HP melulu gitu ya, nonton YouTube mulu, kan gemes ya. Jadi ya begitu ya. Tidak mudah kan ternyata hal-hal seperti ini juga bisa nambah gonjang-ganjing dalam rumah tangga. Nah, jadi ini juga PR kita kadang-kadang fokus pada pembagian tugas rumah tangga, sehingga akhirnya kita juga melupakan hal-hal yang lain nih, karena memang ini yang di depan mata. Nah, lalu ada PR apa lagi yang suka seringkali menjadi fokus kita? PR yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Nah, ini kaitannya juga, sebetulnya pengasuhan anaknya juga tidak secara holistik nih teman-teman. Kalau secara holistik kan karena anak kita memiliki 4 aspek ya gitu ya, ada jiwanya, ada rohnya, ada tubuhnya, ada pikirannya gitu ya. Tapi di sini itu pun hanya banyaknya di kaitannya sama fisik. Kalau anaknya baru lahir, siapa yang mandiin, siapa yang bikin empasinya, siapa yang nyuapin, siapa yang nyebokin, nanti ketika udah ke sekolah, siapa yang antar ke sekolah, siapa yang ngajarin kalau ulangan, gitu ya. Siapa yang menasehati, siapa yang marahin, siapa yang jadi bad cop dan good cop gitu ya. Jadi kalau yang satunya marahin, yang satunya harus jadi yang baik gitu ya, supaya anaknya nggak dua-duanya dimarahin misalnya. Sebenarnya bukan soal itu ya gitu ya. Kalau dua-duanya kerja nih,
Siapa yang nemenin anak? Siapa yang jaga anak? Siapa yang mau bawa anak ke tempat kerjanya? Nanti kalau dititipin, gimana rutenya? Biar sekalian kerja, nitipin dulu gitu ya. Jadi rumah kita harus, waduh, jadi banyak banget ya, gitu ya. Beratnya. Belum kalau ada babysitter. Siapa yang mau bayar? Berapa biayanya? Gitu ya, ujungnya muter lagi ke soal finansial tadi gitu ya. Nah, walaupun muter-muter, yang dipikirin jadi banyak, pengasuhan anak ini bukan soal melulu soal kebutuhan fisik. Ya, soal kebutuhan dana pendidikan, dari playgroup sampai kalau bisa S2 apalagi S3. Apalagi soal nilai di rapor. Tapi ada banyak hal tentang pengasuhan anak yang juga perlu dipikirkan berdua. Tapi dimulai justru ketika papa mamanya mengerjakan PR pribadi mereka. Apa aja sih sebetulnya macam-macam pekerjaan rumah yang sebetulnya penting, tapi sering nih terlewatkan. Yang pertama, jadi kita membagi jadi dua dulu ya. Nanti teman-teman bisa dikasih PR nih sebetulnya nih ya. Teman-teman boleh bikin jurnal atau bikin tulisan atau ya nyatet di HP juga nggak apa-apa. Apa sih macam tugas pribadi kita dan apa tugas bersama kita. Jadi ini PR pribadi, personal homework. Yang ini adalah teamwork homework. Tapi dua-duanya ya harus dikerjakan gitu ya. Ini macam eh, pekerjaan rumah pribadi. Pekerjaan rumah pribadi ini sama seperti kita tadi duduk di bangku sekolah ya, ada kalanya guru memberi kita pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Nggak boleh kerja sama. Tapi kalau ini bukan soal nggak boleh kerja sama, memang nggak bisa kerja sama. Nggak bisa nyontek gitu. Kalau dulu pekerjaan PR kita nih, PR matematika masih bisa nyontek teman-teman. Ini nggak bisa. Bukan yang nggak boleh, bahkan nggak bisa. Ya, kenapa? Karena ada berbagai macam pekerjaan pribadi yang hanya kita tahu konteksnya itu yang tak kita tahu. Gimana sih bahasanya? Yang konteksnya hanya kita yang tahu. Ala elah bahasa saya. Yang konteksnya hanya kita yang tahu. Dan yang persoalannya hanya kita yang tahu. Pasangan kita nggak tahu. Pasangan kita nggak ngalamin. Apalagi kalau ngomongin soal pola pikir. Pola pikir kita dibentuk oleh orang tua kita. Pola pikir pasangan kita dibentuk oleh orang tuanya, oleh komunitasnya ketika dia bertumbuh, sahabat-sahabatnya, termasuk lingkungannya, lingkungan gerejanya, lingkungan pekerjaannya, lingkungan sosialnya, dan lain sebagainya. Kita nggak pernah ada di situ sampai kita ketemu. Andai kata kita ketemu pun, mungkin kita nggak nyemplung tuh ke komunitasnya. Sehingga ada banyak faktor yang kita nggak tahu bahwa itu tuh PR-nya dia. Harusnya dia selesaikan dan dia kerjakan. Begitu juga kita. Kita nggak bisa paksa pasangan kita, lu bantuin dong gue nih ngerjain PR gue. Kagak bisa. Dia bilang, gue kagak ngerti PR lu. Gitu ya. Karena ini nggak seperti menyontek berbicara soal tadi, mata pelajaran begitu ya, yang ada bukunya, panduannya. Kita nih nggak ada panduannya masing-masing. Ya, apa yang harus dikerjakan, apa yang perlu diberesin itu nggak sama. Jadi memang nggak bisa kerja sama. Tapi nanti ada aspek atau titik hubungnya kita bisa bekerja sama, gitu ya. Nah, untuk apa nih kita ngerjain PR ini? Untuk menguji kemampuan kita dalam berpikir, gitu kan ya, mengingat, mengasah kreativitas itu kan waktu sekolah. Dan ketika kita sekarang ya untuk memperbaiki kehidupan, memperbaiki pola pikir, memperbaiki pola respon, memperbaiki banyak hal nih yang ternyata nanti bisa diperbaiki. Jadi nanti PR-nya teman-teman coba cari ya masing-masing PR saya tuh sebenarnya apa yang mungkin berbeda dengan PR pasangan. Karena walaupun namanya rumah tangga nih, udah jadi satu tubuh, hadapinnya sama-sama, susahku susahmu, ya, pergumulanku pergumulanmu, pedihmu pedihku. Tapi kalau mau jujur, enggak gitu. Ya, ada kalanya pergumulan kita ya sulit untuk dimengerti oleh pasangan. Sehingga kalau kita juga tidak mampu mengkomunikasikannya sama pasangan, pasangan kita nggak akan ngerti sampai Tuhan Yesus datang. Jadi
Karena itu memang bukan titik kritis pasangan kita. Dan kadang kita nggak paham bagaimana menolongnya karena rumit dan terlalu banyak aspeknya. Kalau masing-masing nggak nyelesain PR-nya sendiri dan berharap pasangannya bisa ngadepin, dua-duanya bisa mati gitu ya. Karena tiap orang punya salibnya masing-masing gitu ya. Jadi ini juga salah satu bentuk PR masing-masing, yaitu memikul salib masing-masing yang mungkin berbeda satu sama lainnya. Nah, coba kita lihat. Ini kurang lebih listnya nih. Pekerjaan ada yang namanya HPDT. HPDT itu apa sih? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan ini nggak bisa barengan. Karena judulnya pribadi. Tapi bukan berarti nggak doa bareng seperti yang bulan lalu ya gitu ya. Kita perlu nih yang namanya doa bareng, latihan bareng, ke gereja bareng penting gitu ya. Tapi masing-masing itu perlu untuk terus menjaga kehidupan eh, spiritualnya bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena model spiritual tiap orang aja beda. Saya dan suami itu beda banget model tipe spiritualitasnya. Saya itu naturalis sebetulnya. Jadi nggak usah misalnya ke gereja, bukannya berarti nggak usah ke gereja gitu ya. Tapi saya bisa menemukan Tuhan lewat alam. Jadi misalnya hanya mendengar, ini cara merawat HPDT juga saya sama Tuhan. Kadang saya berjalan keliling, merasakan hembusan angin, itu saya merasakan sapaan Tuhan. Ketika saya kehujanan nih, bahkan ketika kehujanan gitu ya, kan kehujanan bisa sakit kepala gitu ya. Tapi ketika hujan eh, kayak kena gitu ke pipi saya, itu saya eh, kadang bisa merasakan Tuhan sedang menyapa saya dan menyegarkan saya. Apalagi kalau lagi kehujanannya itu mungkin hati lagi panas, lagi gundah, lagi resah. Kok sepertinya langit bahkan ikut menangis bersama dengan saya gitu ya. Puitisnya mau begitu. Nah, suami saya berbeda. Suami saya tipe spiritualitasnya adalah pelayanan. Ketika dia melayani orang lain, dia merasakan kehadiran Tuhan. Dan dia merasakan spiritualitas yang bertumbuh lewat pelayanannya dan perjumpaannya dengan orang lain. Jadi itu aja kan berbeda ya. Jadi saya nggak bisa bilang, coba deh denger ada angin. Coba Tuhan berbisik. Ntar Kayus begini, bisik apa? Adanya suir-suir doang. Gitu kan. Bahasa spiritualitasnya. Itu jadi itu adalah salah satu PR pribadi. Ah, yang kedua adalah soal pola pikir. Pernah nggak kita berlatih nih? Ini butuh latihan nih teman-teman. Berlatih untuk duduk, diam, lalu berpikir. Ada nggak ya pola pikir saya yang masih nggak sehat? Ada nggak ya pola pikir saya yang masih salah? Dan bahkan mungkin pola pikir itu yang bikin saya ribut mulu sama pasangan. Pola pikir itu yang bikin saya mentok terus nih sama pasangan nih. Jadi berantem mulu. Kayaknya gue mikirnya dari sini dan lu dari sini, kayak nggak ada ujungnya gitu kan. Nggak pernah ketemu. Nah ini kan justru bahaya nih. Kalau kita nggak coba untuk cek gitu ya. Paling nggak kita harus menyadari bahwa pola pikir kita sangat mungkin salah. Dan itu adalah bentuk kerendahan hati, teman-teman. Pola pikir kita belum tentu benar. Bahkan kalau saya misalnya sama Kak Yos itu, kami sama-sama teologi, sama-sama belajar teologi, sama-sama pendeta, begitu ya. Tapi kadang-kala saya mencoba untuk bertanya sama dia, selalu bertanya sama dia, benar nggak sih pola pikir gue ketika gue berpikir tentang Tuhan seperti ini? Tentang pelayanan seperti ini. Jadi selalu ditanyain, dan selalu akhirnya kami menemukan sebuah pola yang baru bahkan di dalam percakapan itu, dan oh iya ya benar juga ya kata lo gitu ya. Kadang-kadang seperti itu, baik saya ataupun Kayos. Bener juga nih, gue nggak pernah kepikir selama ini. Selama ini gue berpikir begini, ya. Dan kenapa saya juga misalnya banyak bertanya misalnya soal pola pikir, misalnya soal pelayanan gitu ya ke Kayos. Karena Kayos itu kan hidup bersama dengan papa mama yang benar-benar melayani bersama. Papanya seorang pendeta, mamanya seorang istri pendeta, bahkan seorang guru disable anak-anak yang tuli dan bisu begitu ya. Jadi mamanya Kayos tuh sangat menguasai eh,
bahasa isyarat gitu. Dan itu kan sebuah pelayanan yang tidak mudah ya, butuh kesabaran yang luar biasa. Dan itu berbeda banget dengan konteks saya. Jadi saya selalu menguji, benar gak sih cara berpikir aku tentang ini? Karena kembali, pola pikir kita belum tentu benar tentang segala hal. Jadi coba cek and recheck, selalu untuk dicek bener gak, termasuk oleh kebenaran firman Tuhan ya, bukan hanya sama pasangan nih. Bener gak sih kalau gue berpikir begini, menurut lu salahnya di mana atau lemahnya di mana? Ini butuh latihan dan butuh komunikasi berdua juga gitu ya. Selain bahwa ini PR kita. Kesehatan mental. Kesehatan mental ini kan kaitannya dengan kesehatan jiwa. Bagaimana kita menjaga jiwa kita tetap stabil. Gimana supaya kita memiliki kecerdasan emosi. Itu PR kita loh. PR masing-masing gitu ya, menjaga kesehatan emosi, menjaga supaya respon kita ini bener nih ketika kita menanggapi suami kita, menanggapi istri kita, menanggapi anak kita, bahkan kadang-kadang udah apa ya, udah merasa sehat pun, merasa lagi stabil pun kadang-kadang belum tentu benar. Apalagi kalau lagi capek. Kalau lagi capek kan sumbu kita cepat hilang tuh. Sumbunya tiba-tiba lenyap ya, yang tadinya biasanya masih ada 20 cm, tiba-tiba 0 cm gitu kan. Kesabarannya setipis tisu dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4 gitu ya. Gampang banget kerobek. Dan kesehatan mental ini kan tidak bisa dilepaskan juga dari kesehatan tubuh. Kan saling mempengaruhi tuh. Di dalam tubuh yang sehat terhadap terdapat jiwa yang sehat. Nah, kesehatan tubuh kita jaga nggak? Masih sempat nggak olahraga kayak Bro Abe? Kayak Bro Abe ya. Pagi-pagi hari ini dia membakar 1000 lebih kalori tuh. Bilang, gue bisa tepar, terus sampai rumah gue bisa makan nih kayak apa kalau bisa membakar kalori seperti Bro Abe? Kayaknya nggak sanggup gue. Kalau nggak gue pingsan langsung. Atau hibernasi seperti panda. Tapi memang ini efek banget. Kenapa? Karena ketika kita sering bergerak, kan tubuh kita ini kan sebenarnya lebih baik untuk lebih banyak bergerak. Semakin kita bergerak tanpa sadar, kita sedang ngeluarin hormon-hormon yang membuat kita bahagia, yang membuat hormon-hormon yang membuat kita tuh happy, gitu ya. Jadi bergerak itu, menjaga kesehatan tubuh itu nggak bisa diabaikan. Itu terkait banget sama kesehatan mental. Dan ketika kita punya tubuh yang kuat, punya tubuh yang sehat, maka kita juga lebih pede, gitu ya, lebih percaya diri, mental kita nggak cepet jatuh. Beda dengan kalau dikit-dikit sakit. Aduh, lutut gua. Udah umur berapa sih gue nih, lutut nih udah mulai pada sakit gitu ya. Akhirnya mentalnya juga lebih down lagi kan. Gue udah tua nih, gue udah tua. 40, udah tua. Gimana itu? Life begin at 40, kenapa lu bilang udah kayak udah kayak usia gitu kan ya. Nah, gitu ya. Jadi kesehatan mentalnya perlu banget dijaga. Tentunya dengan juga me time. Bagaimana ngecas tiap orang beda-beda. Ini kaitannya dengan perbedaan karakter dan personality tiap orang. Saya anak introvert mentok, mentoknya 100% introvertnya. Suami saya adalah anak ekstrovert. Cara dia ngecas sama cara saya ngecas beda banget, gengs. Saya mesti sendiri dengan baca buku, dengan doa, dengan mendengarkan lagu, termasuk dengan meditasi sama berjalan mungkin di alam gitu ya. Tadi merasakan pelukan Tuhan lewat semilir angin, lewat tanaman gitu ya, mencium aroma tanah, aroma pohon, itu menolong saya untuk ngericat. Kayos beda, dia butuh ketemu orang, nah gitu ya. Jadi ketika saya mau sendiri, dia butuh saya. Wow, gimana? Sangat tidak nyambung. Namun disinilah ketika kita bicara soal kesehatan mental ini, maka kita juga harus tahu nih, gua nih polanya apa, tipenya apa nih. Kalau teman-teman pernah ngecek MBTI, bisa dicoba tuh ya, karena banyak sekali free testnya di internet, MBTI Indonesia. Tipe saya seperti apa nih? Saya bisa ngecasnya dengan seperti apa? Kalau saya misalnya saya butuh waktu sendiri, maka saya bilang sama Kayos, wah kayaknya aku butuh deh waktu 2 jam aja sendiri gitu. Keluar sebentar. Nanti aku pulang udah fresh begitu. Jadi di sini juga kan akhirnya butuh kerjasama nih. Pak, aku mau ngerjain PR-ku. Gitu. Begitu juga sebaliknya, Ma, aku butuh ngerjain PR-ku nih. Ma, keluar yuk, keluar ke dia.
dia orang yang sensing juga butuh, udah ekstrovert sensing, jadi dia butuh nge-recharge itu dengan melihat sesuatu yang baru di luar, entah ke mall, entah keliling-keliling di mall gitu ya. Atau ya dia keluar di keramaian. Ben juga begitu. Jadi Ben tuh sama papahnya sangat ekstrovert begitu. Jadi di situ pun kalau saya butuh menemani kan, saya juga harus berada di dalam kondisi baterai yang cukup. Kalau enggak nanti saya akan kelelahan, malahan saya yang uring-uringan gitu ya. Jadi masing-masing ini harus mengkomunikasikan nih, gue butuh butuh banget untuk bikin PR gue nih ya gitu. Nah, kesehatan tubuh masih bisa bareng-bareng. Kita bisa jalan bareng, jalan pagi bareng, bisa olahraga bareng, main bulu tangkis bareng. Kalau Om Hendro kan main bulu tangkis bareng gitu ya. Berenang bareng, kadang kami berenang bertiga juga gitu. Jadi ini perlu nih gitu ya masing-masing. Lalu disiplin mengatur diri. Jadi mengatur diri ini juga adalah bagian dari tugas pribadi kan. Karena tiap kita kan pasti punya nih PR-nya dan tugasnya masing-masing. Nah, disiplin nih mengerjakan tugas-tugas kita. Nanti kalau kita nggak mengerjakan tugas-tugas kita kan harus orang lain lagi mengerjakan tugasnya. Ya, kalau kita udah berbagi diri, udah berbagi tugas, baik itu tugas di rumah, tugas di pelayanan, tugas di kantor gitu ya. Kalau kita nggak disiplin mengatur diri dan mengkomunikasikan juga sama pasangan kita bisa berantem gara-gara jadwal. Berbahagialah mungkin teman-teman yang mungkin ada yang bantu gitu ya, di keluarga. Entah itu mama kandung, mama mertua, papa mertua, itu sangat menolong sekali di dalam menjaga anak gitu kan ya. Nah kalau saya sama Kayos kan nggak bisa gitu ya, kami bawa Ben kemana-mana, kami bawa gitu dari ujung sampai ujung. Mau tugas luar kota pun bahkan kami bawa. Dan dulu pernah Ben itu saya tugas luar negeri mau tak mau saya bawa karena posisi Kayos habis kecelakaan. Jadi ya ada hal-hal yang memang harus diatur sedemikian rupa dan dikomunikasikan. Karena kembali, waktu 24 jam. Apa yang sudah terlewat tidak akan bisa kembali. Dan kedua manusia ini, suami dan istri ini, perlu saling juga punya waktu buat mereka. Kan gitu ya, satu sama lain. Lalu soft skill dan life skill. Ini penting banget nih teman-teman ya. Soft skill dan life skill. Soft skill ini kaitannya dengan komunikasi. Kita harus belajar berkomunikasi dengan baik kepada pasangan. Maka harus dilihat juga apakah di dalamnya ada verbal abuse. Verbal abuse itu bukan melulu berkaitan dengan isi WC, isi tong sampah, atau isi bonbin, kebun binatang ya. Verbal abuse itu more than that. Termasuk misalnya ketika pasangan nih bilang sama kita, gue belum kelar deh ngebahas yang kemarin. Terus kita bilang, apaan sih udah kelar lah, lu lebay banget. Itu verbal abuse. Ribet ya hidup ya. Jadi kita perlu melihat dan belajar. Ini soft skill kita yang harus kita lakukan. Kita harus belajar bagaimana mengkomunikasikan dengan baik kepada pasangan kita. Jangan kita berpikir begini, pasangan kita udah ngerti kita kok, emang begitu cara gua ngomong. Nggak bisa, guys. Kalau kita berharap pasangan kita ngerti terus, pola ngomong kita emang begitu, itu artinya kita tidak menghargai dia. Karena dia pun manusia yang punya hati, yang punya perasaan. Jadi kalau kita memakai konsep kita, ya lu kan terima gue apa adanya nih waktu lu nikahin gue, ya lu kan tahu gue dari pacaran juga emang cara ngomongnya begini. Nggak bisa, guys. Itu akan rusak kita punya pernikahan sampai berkeping-keping. Jadi kita harus tahu, pasangan kita nggak suka nih kalau kita modelnya begini. Let's belajar. Mari belajar. Mari mengubah pola-pola yang memang harus diubah. Gitu ya, cara-cara mengkomunikasikan yang harus memang diubah. Atau kita juga nggak bisa bilang, ini pola keluarga gue nih, ini gue udah biasa begini nih, ngomong tuh teriak-teriak, begitu ya. Kan ada ya tipe keluarganya begitu ya, ngomong tuh teriak-teriak, kalau nggak pakai urat tuh ya nggak kedengeran gitu ya. Sedangkan ada yang tipenya halus, sedikit lembut, sopan.
itu kan bisa ngomong gitu ya. Yang satunya yang lembut ya dia lembut aja terus gitu ya, walaupun mungkin hatinya meradang. Kenapa sih lu kok gue dibentak-bentak terus gitu ya? Kok lu pakai nada keras terus sama gue salah apa misalnya? Ya, itu salah satu soft skill yang perlu dilatih. Dan tentu disesuaikan dengan kebutuhan juga pasangan kita. Kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi di sini juga bicara soal mengenali emosi-emosi yang ada di dalam diri, mengafirmasi, menerima gitu ya, menerima emosi itu. Oke, saya memang lagi marah. Jangan kalau lagi komunikasi kan biasanya lu lagi marah ya? Enggak, gue nggak marah. Gitu, padahal marah. Itu nggak cerdas emosinya gitu ya. Udah kelihatan kok pasangan kita marah. Ya lebih baik kan jujur ya. Tapi kan kecerdasan emosi bukan hanya bilang bahwa gue marah. Tapi bagaimana mengurai marah itu? Supaya ketika kita lagi marah, orang-orang di sekeliling kita nggak kena dampaknya. Dan ada kalanya kan kita nggak bisa nahan. Oh, kita lagi marah, blar, 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 blar aja begitu ya. Begitu udah kelar, baru kita mikir, barusan gue marah, kayaknya kelepasan, kayaknya kelebihan gitu kan ya. Nah, jadi kecerdasan emosi itu di situ juga salah satunya. Itu adalah tanggung jawab pribadi. Kita nggak bisa bilang, lu sih trigger gue. Nggak bisa, guys. Kamu sih mancing-mancing. Nggak bisa, guys. Itu tugas kita. Kita kepancing, kita yang salah. Kita yang kepancing. Dia mungkin nggak ada maksud untuk mancing begitu ya. Dia nggak sengaja karena dia juga kembali. Pasangan kita kan punya pola yang berbeda sama kita. Kita yang kepancing ya kita yang salah. Ya. Kita yang nggak bisa menguasai diri, kita yang salah. Kita yang perlu latihan. Begitu. Ya itu soft skill teman-teman. Lalu memimpin, berpikir kritis, berpikir sehat, mengambil keputusan secara pribadi, beradaptasi, memecahkan masalah, banyak banget, manajemen waktu, ketahanan menghadapi pergumulan gitu ya, resilient itu kan penting banget tuh, manajemen stres. Jangan berpikir bahwa ketika nggak punya manajemen stres tuh akan baik-baik saja, karena bahaya sekali nih manajemen stres kalau tidak pun kita nggak keluar, ngerusak badan. Karena stres itu sumber dari segala sesuatu penyakit, teman-teman. Tensi bisa naik tanpa harus makan garam. Kolesterol bisa naik tanpa harus makan gorengan, cuy. Dan lain-lain nih gitu ya. Gula darah bisa naik tanpa harus makan gula dan yang manis-manis hanya karena stres. Jadi kalau kita sayang sama diri kita dan kita sayang sama keluarga kita, mari kita coba lihat manajemen stres kita bagaimana. Jangan pikir kita gue nggak selama gue nggak nyakitin orang lain nggak apa-apa. Yang penting aku bisa simpen sendiri, makan dalam. Makan dalam begitu kita sakit siapa yang susah? Anggota keluarga kita kan, pasangan kita, anak-anak kita. Ketika kita kena serangan jantung, ketika kita kena hipertensi, ketika kita kena diabetes gitu, dan lain sebagainya, segala macam penyakit-penyakit yang datang karena makan dalam itu, termasuk cancer. Yang rugi siapa? Diri kita juga kok. Ya, jadi manajemen stres adalah tanggung jawab pribadi, PR pribadi juga gitu ya. Kesadaran diri, mindfulness dan penguasaan diri itu juga bagian dari PR pribadi kita. Ini soft skill dan life skill yang perlu dilakukan. Ternyata banyak banget ya. Nah, nanti teman-teman boleh ngedata apa yang menjadi PR yang urgent. Karena kalau semua dilakukan ini juga kita nggak akan punya waktu cukup dalam 24 jam mengerjakan semua PR ini. Tapi kita bisa beri waktu pada diri kita dan melihat mana nih yang paling urgent. Kalau yang paling urgentnya adalah HPDT, maka lakukan dulu berbagai macam latihan berkaitan dengan hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita merasa kita butuh nih soft skill, belilah buku, bacalah buku, dengarkanlah podcast-podcast tentang melatih soft skill dan life skill kita, lebih sering daripada mungkin ngeliatin konten-konten yang sekedar menarik kita atau berkaitan dengan hobi kita. Jadi, PR ini kudu dikerjakan dengan seksama, ya, dengan mengurutkan mana nih prioritas saya.
mana yang saya lagi butuhkan dan mana yang menjadi utama dan mana yang paling berpengaruh pada hubungan saya sama pasangan. Ya. Yang kedua adalah macam pekerjaan rumah bersama. Ini tugas tim, teman-teman. Kita menyebutnya demikian. Karena tugas ini dilakukan bukan hanya bersama-sama, tapi juga demi pertumbuhan bersama. Tugas tim ini dilakukan bukan hanya supaya beban sebagai suami istri ini dibagi, gitu ya. Akhirnya menjadi ringan. Suami 50, istri 50, suami 20, istri 80, atau sebaliknya, istri 20, suami 80, gitu ya. Tapi supaya kita juga bisa bergesekan secara sehat. Karena gesekan itu kan lumrah terjadi dalam kehidupan pernikahan. Ingat bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Namun persoalannya adalah tidak semua gesekan ini kan menghasilkan hal yang baik ya. Adanya begitu banyak gesekan, malah lebih banyak percikan api. Dan akhirnya jadi kebakaran. Nah, di dalam pernikahan, gesekan yang terjadi ini bisa menimbulkan luka. Makin hari makin lebar. Hingga menimbulkan rasa sakit yang bikin nggak tahan nih kita untuk bertahan di dalam sebuah hubungan yang saling melukai. Efeknya besar, teman-teman. Antara terciptanya jarak gitu ya, karena luka yang timbul di antara gesekan itu, bahkan ketika kita bersentuhan baru senggolan nih, belum gesekan, kita udah saling menjauh lagi gitu ya. Karena tadi lukanya nggak sembuh-sembuh. Setiap kita jumpa ngelukain, setiap kita jumpa ngelukain. Tadi mungkin dari respon-respon kita ya, yang kita nggak asah dan nggak kita olah nih, misalnya nggak, menurut gue itu nggak penting gitu ya, nggak penting untuk dibahas lah. Menurut suaminya nggak penting, menurut istrinya penting. Kan kita tidak bisa menghilangkan salah satu kan, gitu ya. Atau sebaliknya, menurut istrinya nggak penting, menurut suaminya penting. Nah ini kan harus dua-duanya didengarkan supaya pernikahan itu tetap utuh. Kalau yang satunya dihilangkan terus ya amjar gitu kan ya. Nah, tapi kan karena nggak pernah mau didengar, gue ngerasa tiap gue ngomong ini lu selalu marah. Tiap gue ngomong ini lu pasti selalu emosi. Udah, gue juga nggak mau ngomongin ini lagi. Sama-sama silent treatment. Dah, gitu ya. Menjauh kan, karena saling terluka. Gitu. Jadi, ini yang ini yang sulit teman-teman ya. Dan tugas tim ini harus dikerjakan bersama-sama. Apa aja sih? Yang pertama adalah menjaga relasi pasutri itu sendiri. Tidak ada yang lebih penting dari menjaga relasi antara suami dan istri. Pertama-tama, kita bisa jadi ayah yang baik, tapi belum tentu jadi suami yang baik. Tapi ketika kita nggak bisa jadi suami yang baik, jangan salah, kita tidak bisa jadi ayah yang baik. Karena anak kita akan melihat seperti apa ayahnya. Begitu juga sebaliknya. Kita mungkin ngerasa saya bisa kok jadi ibu yang baik buat anak saya walaupun tidak bisa jadi istri yang baik buat suami saya. Jangan salah. Si anak ngeliat bagaimana mamahnya jadi berkat atau jadi batu sandungan buat papahnya. Ini berat loh, teman-teman. Jadi fokus juga sama hubungan kalian sebagai suami istri. Anak itu akan happy ngelihat papa mamanya happy. Tapi anak akan sangat resah ketika ngelihat papa mamanya berantem terus. Anak akan sangat resah ngelihat papa mama saling ngejelekin satu sama lain. Apalagi saling ngomongin, apalagi melibatkan anak di dalam pertengkaran itu. Tuh lihat, mama lu tuh kayak gini, 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 gini. Tuh lihat, bapak lu tuh emang. Nah, apalagi kalau disamain, lu tuh ya kayak bapak lu. Gitu. Atau lu itu kayak emak lu. Waduh, itu sebagai anak, itu akan porak-poranda banget. Karena bagaimanapun anak nggak bisa pilih. Aku mau sayang mama aja atau aku mau sayang papa aja. Di dalam diri anak itu ada dua DNA yang berbaur dan melebur menjadi satu. Jadi anak harus bisa melihat bagaimana mamahnya sayang papa, papahnya sayang mama, mamahnya menghormati papahnya, dan papahnya menghormati mamahnya. Anak yang melihat papa mama yang saling sayang, anak yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena anak belajar dari mana lagi tentang kasih kalau bukan dari papa mamanya. Itu yang paling dekat kan, dan yang paling real. Hubungan yang paling real dilihat oleh anak adalah mama papanya. Dia bisa ngelihat berbagai macam film tentang percintaan. Tapi itu hanya film. Yang happy ending itu cuma film.
Tapi kalau mereka bisa lihat bahwa papa mamahnya juga ternyata happy ending, bukankah itu yang diharapkan kita? Bahwa mereka percaya cinta sejati itu ada, bahwa harapan itu ada, bahwa perubahan itu mungkin. Gitu ya. Jadi teman-teman, ini kerja sama tim nih. Nggak bisa abai nih soal ini. Kita nggak bisa fokus pada gue kerja gitu ya. Lalu kemudian hubungan antara keduanya juga tidak dipikirkan. Fokus pada pencarian finansial. Fokus tadi melakukan, kan gue sambil nyuci, sambil ini. Gue nggak sempet nih ngobrol sama lu gitu ya. Ya, memang mau tidak mau kita harus membagi. Ada kalanya kita makan di luar, karena memasak juga butuh waktu ya. Saya kalau udah masak, ngasih makan, terus masih kembali ke dapur untuk mencuci bekas masakan kan. Jadi kayaknya banyak banget, kecuali itu bisa dilakukan sama-sama. Nyuci bareng-bareng di dapur sambil ngobrol, masak sama-sama di dapur sambil ngobrol, dan itu kebetulan bisa kami lakukan nih. Saya sama suami masih bisa lakuin. Tapi kan ada banyak istri-istri dan suami-suami yang nggak bisa gitu. Karena suaminya harus bekerja, istrinya di rumah. Ngobrolnya kapan? Pulang-pulang baterai suami udah low karena dia udah capek banget ngadepin bosnya, ngadepin atasan, ngadepin teman kerja gitu ya. Istrinya di rumah pengen curhat, nggak bisa karena bapaknya bilang gue capek, gue mau tidur gitu ya. Mungkin bahkan dia nggak tidur, dia menghadapi YouTube-nya gitu ya, dia nonton sama YouTube-nya dan akhirnya tidak pernah ada komunikasi. Dan komunikasi ini juga kadang-kadang kan butuh mood yang baik dua-duanya. Kalau yang satunya moodnya lagi nggak bagus, lagi emosi, yang satu capek, blar. Yang satu siap untuk mendengar, tapi yang satu nggak siap untuk bercerita, nggak nyambung juga. Jadi butuh diagendakan. Ya, butuh diagendakan. Yuk, kapan kita mau ngobrol? Deep talk. Dan ketika deep talk, hindari memegang HP. Ya, tinggalkan dulu HP-mu, matikan dulu HP-mu, matikan dulu semua notifikasi. Kalau bisa ya mati-mati gitu ya, ngomong yang ngobrol dari hati ke hati. Ditatap pasangannya ya, dan ini memang juga tidak mudah karena butuh komitmen keduanya. Si suami pengen ngomong, istrinya bilang, ah udahlah ngapain sih ngomong? Nggak bisa juga kan? Sebaliknya si istri pengen ngobrol, suaminya tidak merasa itu penting. Hmm? Jadi ya memang harus ngobrol, diobrolin. Gue butuh nih kita ngobrol gitu ya. Ya, itu relasi pasutrinya. Lalu kerjasama. Dan kerjasama tim di sini bukan hanya kerjasama lu ngapain, gua ngapain, tapi kerja bersama-sama. Supaya kita tahu di mana kita bisa saling isi dan uh, di mana kita bisa saling nguatin, gitu ya. Jadi kerjasama ini bentuknya macam-macam dan tentunya tidak bisa tidak dipengaruhi oleh pola komunikasi. Jangan sampai kita berkomunikasi hanya karena untuk menginformasikan sesuatu. Misalnya, Pah, gue besok ada acara. Gue dari jam segini sampai jam segini nggak ada. Mah, besok gue ada meeting sama bos gue. Nah ini yang memang agak susah ya. Besok ada meeting jam segini sampai jam segini. Gue pulang malam ya, lu nggak usah masak. Itu kadang-kadang kan cuma informasi. Namun pola komunikasi yang kadang perlu ditumbuhkan adalah bukan sekedar informasi. Walaupun kadang ada hal-hal yang benar-benar tidak bisa nggak bisa enggak gitu kan. Namanya itu disuruh sama bos misalnya gitu kan. Sama seperti kayak saya ada jemaat meninggal. Pak, ada jemaat meninggal, jemaatnya nggak mungkin bangkit lagi, gitu kan ya. Kalau bangkit lagi sama suami saya juga gitu. Ma, aku ada papa ada tugas nih, harus ngubur, harus mimpin kedukaan, kan tidak bisa ditunda ya, gitu ya. Minggu depan aja Pak, itu sudah membusuk ya teman-teman. Jadi di sini perlu cara tadi soft skill-nya berkaitannya dengan di sini nih. Kalau kita nggak pernah belajar soft skill itu, maka kita di sini akan jadi mentok juga. Misalnya, besok aku tuh ada pimpin. Lu gimana nggak apa-apa? Gimana kira-kira bisa ditukar? Atau misalnya, besok kamu ada apa? Ada yang bisa aku kerjakan sebelum aku pergi? Atau nanti aku kerjakan setelah aku pulang? Beda ya? Daripada sekedar memberi informasi. Karena kalau sekedar memberi informasi, akhirnya yang satu cuma sekedar menjadi penerima informasi. Terus lu
nggak peduliin gitu perasaan gue ketika lu bilang informasi gitu, padahal gue misalnya udah punya planning nih untuk gue juga ngelakuin, gue punya tadi PR, gue punya PR nih, kalau lu udah pulang gue bisa keluar. Itu pernah terjadi tuh ketika aku sama Kayos. Ketika kamu pulang, aku kan bisa keluar sebentar, paling nggak untuk cari napas. Sekarang kalau kamu tidak pulang-pulang, aku mau nyari napasnya kapan gitu ya. Nah, itu sehingga akhirnya pola komunikasinya jadi malah jadi bertengkar. Yang satu ngerasa lu nggak ngertiin gua karena tadi pola komunikasinya hanya memberi informasi, bukan mencari solusi bersama, mencari mencari tahu perasaan pasangan kita juga dan kesiapan dia untuk kita tinggal misalnya, kesiapan dia untuk tidak bersama dengan kita, untuk mungkin kita harus mengubah, dia harus mengubah juga jadwalnya, kita harus mengubah jadwal kita, ada adjustment yang lain gitu ya. Jadi mari kita belajar soal pola komunikasi. Nanti ada juga kita secara khusus akan berbicara soal pola komunikasi di dalam persekutuan KTB kita Pak Sutri ini. Jadi ya nanti kita akan kasih tahu kapan itu kita akan belajar sama-sama gitu ya. Lalu saling memperkaya, bukan melengkapi. Ini saya harus garis bawahi. Kenapa? Karena kalau kita saling melengkapi, artinya kita nggak utuh. Tapi kalau memperkaya, saya udah utuh, tapi diperkaya sama kamu. Karena kalau saling melengkapi, nanti kalau pasangan kita nggak ada, kita ngerasa, I can't live without you. Gitu kan ya. Gue nggak bisa tinggal, mau hidup nih tanpa lu. Akhirnya apa? Akhirnya kolaps. Gitu ya. Tapi ketika kita melihat bahwa tanggung jawab gue adalah mengutuhkan diri gue, dan gue tidak akan memberikan beban mengutuhkan diri gue kepada pasangan gue, gitu ya. Maka pasangan kita, ada ataupun tidak ada, kita tetap utuh. Tapi dia ada, itu mewarnai kehidupan kita dengan lebih baik, lebih indah gitu ya. Jadi konsep berpikirnya pasangan tuh bukan lagi sekedar saling melengkapi, tapi memperkaya ya. Lalu saling mengasah dan saling mengajar. Ada hal-hal yang memang saya perlu ajar ke Kayos, ada hal-hal yang Kayos perlu ajarin ke saya gitu kan ya. Karena dua-duanya punya kompetensi yang berbeda gitu. Ada hal-hal misalnya saya soal jadwal tuh sangat ketat. Jadi kalau tiba-tiba ada sesuatu, saya suka resah gitu. Karena se-J itu kalau di IMBTI itu kan personality, bagian soal menyusun jadwal dan urutan dan lain sebagainya itu kan J ya, dikasihnya hurufnya J. Sedangkan suami saya itu sangat fleksibel. Saya sangat kaku dalam hal jadwal, tugas, urutan. Suami saya sangat fleksibel. Satu sisi, saya perlu belajar fleksibel. Kalau nggak stres. Karena hidup itu tidak terprediksi, teman-teman. Dan saya belajar bagaimana menjadi lebih fleksibel justru dari suami saya. Tapi kalau suami saya, Kayos itu terlalu fleksibel, terlalu banget fleksibelnya. Gitu ya. Jadi, Pak, ini udah jam berapa? Nanti kamu terlambat. Oh iya, gitu ya. Jadi saya ngajar untuk hal yang lebih teraturnya gitu. Jadi situlah kita saling mengasah dan saling mengajar. Walaupun orang bisa melihat, oh berarti saling melengkapi, ya kembali bahwa kita harus melihat diri kita utuh dulu gitu ya. Ketika kita belajar dari orang lain bukan berarti kita tidak utuh, bukan gitu ya. Tapi bagaimana akhirnya mengasah apa yang kita punya dan apa yang menjadi kekhasan kita itu menjadi lebih baik dan lebih seimbang dengan kehadiran orang lain ya. Jadi nah, persoalannya adalah teman-teman, dua PR tadi nih, PR pribadi dan PR bersama pasangan, itu tidak bisa lepas dari yang namanya sinkronisasi, macam program di GKIMK ya. Perlu sinkronisasi. Apa sih maksudnya sinkronisasi di sini? Karena dua pekerjaan ini kan harus dikerjakan dengan penuh waktu dan dengan kesadaran bahwa PR pribadi maupun PR tim ini sama-sama penting. Tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang kurang penting. Seorang suami atau istri nggak bisa hanya bilang, ya udah mengutamakan tugas tim, yang penting tugas timnya beres. Tapi nggak mau ngerjain PR sendiri.
maka ya akan lebih banyak kesulitan dan hambatan di dalam mengerjakan tim. Tadi soft skill-nya nggak dipelajari, emosinya nggak dijaga gitu ya, nggak punya kecerdasan emosi. Ya akhirnya ketika bersama dengan orang yang kemungkinan besar untuk bisa berbeda, bisa bergesek, ya akhirnya jadi biar gitu kan ya. Jadi pecah deh gitu. Jadi kita juga nggak mau kan melibatkan teman yang malas ngerjain PR pribadinya. Dulu kalau kita cari kelompok teman, pasti kita cari yang rajin juga, gitu kan? Nggak akan mungkin kita nyari yang malas. Ih, dia PR sendiri aja nggak ngerjain, nanti badan kita juga yang ngerjain, dia nitip nama, gitu kan? Jadi ya, dua-duanya harus dikerjain. Cuman karena waktu kita nih 24 jam sehari. Cuma 24 jam sehari. Kalau kita nggak mengaturnya sedemikian rupa dan tidak mengkomunikasikan. Nah, ini sinkronisasi adalah mengkomunikasikan juga gitu ya. Kamu lagi butuh apa? Kamu lagi pengen apa? Karena ada kalanya kita mungkin nggak ngomong padahal butuh. Kita lupa untuk ngomong karena di sini terlalu bising dan terlalu berisik gitu ya. Jadi kita nggak ngomong gitu ya. Kalau yang satu juga kagak nanya, seakan kayaknya pasangan gue baik-baik aja, dia kagak pernah minta apa-apa tuh gitu ya. Padahal kembali ke karakter kan. Ada kalanya mungkin dia terlalu penuh sehingga dia tidak bisa menyampaikan kebutuhannya untuk misalnya tadi mengerjakan PR-nya sendiri, mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jadi di dalam sinkronisasi ini butuh apa? Butuh kepekaan, butuh pengertian. Nggak bisa hanya mengandalkan salah satu aja, gitu ya. Jadi dua-duanya harus peka, dua-duanya harus mampu melihat perubahan air muka, perubahan gestur tubuh, perlu juga belajar bertanya. Ada yang bisa aku bantu? Jangan sekedar bertanya, lu kenapa sih? Kalau dibilang lu kenapa sih, itu kayaknya makin makin sepaneng gitu ya. Tapi kalau ada yang bisa aku bantu, kan beda ya. Gitu ya. Jadi itu juga salah satu bentuk belajar ya yang perlu kita lakukan. Ya, jadi teman-teman selamat mengerjakan tugas tanggung jawabnya yang banyak ini. Mari kita belajar untuk ngecek dan recheck tugas-tugas apa dan tanggung jawab apa yang sebetulnya kita perlukan untuk kita lakukan supaya kehidupan kita bertumbuh dan sebagai pasangan kita juga bisa menjadi penolong yang sepadan buat pasangan kita. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ciael. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang rekan-rekan yang mau bertanya dari pembahasan yang sudah diberikan, mungkin untuk memperdalam lagi. Atau mungkin bisa lihat di Mentimeter, mungkin ada pertanyaan sih itu, bro. Oh iya, ada nih, bentar ya. So, ah, mungkin. Wah, Waduh. Oke. ini ada pertanyaan nih. Bagaimana Gimana itu, Ci? kalau untuk mengatasi stres, ada keinginan untuk menyakiti orang lain sebagai pelampiasan stres? Yes. Ini jadi gini, yang namanya stres itu kita harus coba untuk urai dulu. Stres itu muncul based on memang kondisi dan situasi di luar atau karena trauma di dalam. Beda ya. Kalau sesuatu yang di luar, kita berarti harus memiliki cara berpikir mindfulness. Gue nggak bisa kontrol apa yang di luar, mari kontrol yang di dalam. Tapi kalau stresnya itu muncul karena tadi ada luka, ada trauma, ada inner child yang belum kelar, sama persoalan-persoalan masa lalunya, maka akhirnya kan treatmentnya beda. Jadi cara mengatasi stresnya berbeda akhirnya. Kalau yang pertama adalah mindfulness, dua-duanya bisa dipakai mindfulness sih gitu ya. Tapi yang pertama lebih kepada pernah baca buku Belajar untuk Masa Bodoh? Itu buku bagus teman-teman ya. Tapi bukan berarti ngajarin kita untuk cuek, tapi ngajarin kita untuk memisahkan mana yang bisa dipikirkan dan tidak gitu ya. Itu menolong kita untuk membagi apa yang ada di otak. Tapi kalau yang kaitannya dengan stres karena kita tersakiti, ini adalah respon dari trauma.
Respon dari trauma itu paling enggak, yang paling kita kenal tuh ada 4. Ada freeze, ada fight, ada fawn, ada flight. Ada yang kabur, ada yang justru tadi ingin menyakiti orang karena penuh dengan kemarahan, ada yang bingung, panic attack, nggak tahu mesti ngapain, diem malahan, nge-freeze begitu ya. Ada yang ya kabur gitu. Jadi ininya yang harus diurai dulu. Salah satu bentuk untuk mengatasi stres, terutama untuk ketika kita mau menyakiti orang lain, adalah ambil kertas segera. Saya tidak punya kertas. Ambil kertas, ambil bolpen. Tulis apapun yang kepikiran di kepala kita. Karena ini adalah salah satu metode terapi yang saya juga pelajari dari salah satu, bukan salah satu sih, cukup banyak psikolog yang menyarankan. Jadi ambil kertas, kita tulis apapun, kalaupun nggak bisa nulis, coret-coret, coret-coret gitu ya. Itu salah satu cara menyalurkan energi. Supaya energi marahnya itu keluar dulu. Karena biasanya kalau kita ingin nyakitin orang, itu karena kita punya banyak sekali energi yang marah, terutama energi marah. Kalau misalnya kita ngerasa, kok kayaknya nggak ini, nggak nggak efek nih buat saya, jalan, jalan. Pokoknya beraktivitas secara fisik. Entah itu jalan, entah itu lari, entah itu ngegoes, begitu ya. Tapi kan kadang-kadang kan kita kalau lagi di kantor tiba-tiba stres gitu ya, ya cuma ada kertas sama bolpen gitu kan, itu menolong kan. Nggak mungkin kita squat jam tiba-tiba di kantor gitu. Atau nyari treadmill nyari treadmill treadmill di kantor gitu, bisa lari kan, nggak mungkin gitu ya. Ini salah satu pertolongan pertama untuk mengatasi stres. Kalau energinya udah turun, energi untuk tadi menyakiti orangnya, kemarahannya udah turun, coba urai kenapa aku marah, bertanya sama diri sendiri, apa yang buat aku marah? Apa yang bikin aku pengen banget nyakitin orang? Cari tahu. Bawa pakai apa? Napas. Napas, tarik, keluarin. Napas, tarik, keluarin. Ini ada metode yang namanya grounding. Teman-teman bisa cari di internet. Metode grounding itu penting banget, teman-teman. Jadi menyadari kita sekarang di sini kini gitu ya. Biasanya lepasin tuh sepatu, biarkan kita punya kaki itu nempel di ubin yang mungkin dingin begitu ya, ataupun yang keras. Lalu nafas, lalu berpikir, gue nyium aroma apa, pegang, remas tangan gitu ya, diremas tangannya, kalau bisa kita cubit juga tangannya, cubit gitu ya, dalam arti bukan untuk menyakiti diri sendiri ya, nanti bukan cubit ngegores-gores gitu ya, pakai silet gitu, itu namanya self harm teman-teman ya, tapi maksudnya membawa kita ke sini saat ini. Jadi grounding itu juga salah satu metodenya, tiap orang beda-beda nih, tapi yang works buat saya tadi nyari pulpen sama kertas, itu yang paling memungkinkan untuk dilakukan, atau langsung beraktivitas fisik gitu ya. Nanti udah kelar, cari tahu kenapa aku mau nyakitin orang, karena jangan-jangan akarnya jauh ke masa lalu yang berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya, teman-teman. Kurang lebih itu. Makasih, Ciael. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, Mungkin mungkin dari aku saya komen ini. dikit aja Oh, kali ya. Oh, apa? Oh, mau Bro komen. Indi, Bro Indi mau nanya? Boleh komen Boleh, boleh, dikit silakan. deh. Mungkin aku kayak baru terculik gitu ya. Maksudnya yang hubungan pribadi dengan Tuhan itu dengan cara kita beda-beda gitu, kayak oh iya jangan-jangan beda tapi kita pikir oh pasangan kita tuh sama gitu caranya gitu. Jadi itu yang juga bikin ini sih, kayak suka apa namanya, bisa jadi bentrok ya. Karena Ya, kita merasa ini penting, terus bagi dia nggak penting gitu, kayak ya, oh ternyata beda deh. Oke. ya, Oh iya ya. Mungkin kita harus kenalin juga diri kita nih kayak apa gitu ya. Cara ya, kita melihat Tuhan pun dan cara kita bersentuhan dengan Tuhan pun bisa beda gitu ternyata. betul. Dan pasangan pastinya juga beda kan, nggak mungkin
Ya, persis kalau sama bisa dapet gitu ya. yang sama, ya puji Tuhan gitu ya. Ada memang pasangan-pasangan yang sama nih teman-teman. Tapi ada yang memang beda banget gitu. Kalau jadi misalnya ketika kita ngelihat nih pasangan kita, kok dia nggak pernah doa sih? Kok dia nggak pernah saat teduh sih? Berarti hubungan dia sama Tuhan nih nggak baik nih gitu ya. Ya ada orang yang berjumpa dengan Tuhannya nggak perlu lewat saat teduh dan doa. Bahkan dia bisa ngobrol 24 jam sama Tuhan tanpa kita tahu gitu ya. Tapi tentu harus diingatkan, jangan lupa ya. Aku tahu mungkin kamu beda nih cara mendekatkan diri sama Tuhannya, tapi jangan lupa ya. Dan biasanya orang yang memang menjaga hubungannya sama Tuhan dengan baik, dia akan belajar untuk juga menjaga hubungannya dengan baik dengan pasangannya. Karena itu salah satu kuncinya. Salah satu apa ya? Tanda eh, kriteria bukti gitu ya mungkin ya bukti wah kasih kita sama Tuhan hubungan sama kita sama Tuhan baik atau enggaknya itu hanya tercermin pada bagaimana kita memperlakukan orang lain terutama orang-orang terdekat kita gitu. Thank you sih. Mungkin Gimana untuk Abe tadi? menanggapi, Bro Hen masih mau menanggapi lagi. Mungkin untuk Udah. menanggapi tadi yang tadi Bro Hen bilang gitu ya, ketika apa yang menurut kita penting, terus kemudian pasangan kita menganggap itu tidak penting, itu kan bisa bikin kita kesel gitu ya. Dan akhirnya malah ketika berkomunikasi jadinya ya bentuk apa? Hah? Kok menurut lu nggak penting? Gimana gitu ya? Jadi malah jadi terjadi, ah udahlah nggak mau ngomong lagi sama lu. Ya, Nah itu gimana gitu ya mengatasinya gitu. So, ketika ada hal yang kita anggap penting, tapi kok pasangan kita anggap nggak penting ya. Jadi ya bisa menjawab kita kan jadi mungkin jadi marah atau gimana gitu. Jadi malas ngomong. Nah, itu gimana ya Ci ya? jadi yang perlu ditanamkan dulu di kita apa yang menurut kita penting pun pasangan kita belum tentu anggap penting setuju. Karena kita tadi lahir dari dua latar belakang keluarga yang berbeda. Kalau buat keluarganya Kayos, makan bersama satu meja, saling menunggu satu sama lain, itu penting. Itu jadi habit dia. Jadi aku bahkan kalau misalnya lagi nyuci piring gitu ya, papahnya Kayos, mamanya Kayos tuh ada di sini, dia tungguin. Kayos aja nungguin. Mah, sini makan dulu yuk. Dia nggak akan memulai. Padahal aku bilang, udah nggak apa-apa makan dulu. Aku nanggung gitu kan. Kau udah lagi nyuci piring gitu ya. Ya Allah, ini banyak banget sabun. Nanti lu nanggung gitu kan. Mendingan bersih dulu. Karena di keluargaku terbiasa makan sendiri-sendiri. Mama punya jam makan sendiri, papa punya jam makan sendiri, aku punya jam makan sendiri. Jadi kami tuh nggak pernah makan di meja yang sama gitu. Jadi ya itu tadi menurut aku nggak penting aku ditungguin, tapi buat Kayus penting. Nah jadi di situ kita lihat nih habit yang melatar belakanginya, pola asuh yang melatar belakanginya. Nah sekarang ketika yang satunya bilang penting, satunya bilang tidak penting, mau nggak ini kita bikin penting buat sama-sama? Karena pasti ada efek kan. Namanya keluarga, makan bareng itu kan penting gitu ya. Karena nih makan bareng itu kita bisa ngobrol, bisa cerita gitu kan. Jadi kayaknya ini habit yang baik deh untuk kita kembangkan. Nah, di situ butuh kesepakatan gitu. Jadi harus bisa melihat, andai kata misalnya kayak Kayos, Kayos, kenapa sih kok kamu terbiasa banget nih makan sendiri gitu ya. Karena memang terbiasa banget makan sendiri dan aku pun bahkan punya memori yang agak kurang baik tentang makan bersama karena setiap makan bersama selalu berakhir dengan pertengkaran. Jadi aku memilih gue mendingan makan sendiri kayak gitu. Jadi kan tapi kan berarti tuh latar belakangnya trauma buat aku gitu ya. Nah, akhirnya aku oh ya sebetulnya nggak bisa begitu juga ya. Itu kan bagian dari trauma. Gue juga harus sembuh dari trauma itu. Jadi aku hanya membiasakan buat aku ini baik dan benar untuk dilakukan. So, why not? Gitu. Jadi harus lihat dari dua aspeknya. Karena kita kalau nggak ngegali eh, masa di belakangnya, masalah di belakangnya atau motivasi di belakangnya, kita nggak akan pernah ngerti gitu. Jadi ya memang perlu banyak waktu lagi kan untuk ngobrol. Lumayan waktu Ngobrol lagi, 24 jam kurang. ngobrolin terus sampai Ngobrol. sadar gitu ya kalau nggak salah sadar ya.
Gitu ya. Karena kan kita senang kalau dianggap penting oleh pasangan kita gitu loh. Betul, betul, betul. Nah, di sini juga mungkin buat rekan-rekan juga kalau bisa juga kalau mau sharing, berbagi kesaksian itu juga boleh ya. Jadi bukan cuma bertanya doang gitu juga terbuka ya. Apakah masih ada yang mau bertanya atau memberi kesaksian, rekan-rekan, sebelum kita masuk ke dalam persembahan? Yang nggak ada, kita masuk ke persembahan ya, Bro Hen ya. Oh iya, siap. Hmm. Oke, persembahan bisa ini ya. Waktu kita memberikan persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja, langsung aja kita bersama kita nyanyikan. Bentar, share screen-nya mesti ganti. Kita nyanyikan taat setia bertekad yang bulat. NKB 207. Oke. Ini share screen-nya belum gue start. Share. Sorry, sorry. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu, dengan Engkau ya pemimpin besar. Karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat bisa datangmu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Oke, teman-teman. Sorry, tadi terlewat nih. Persembahan ini kita landaskan dengan satu ayat dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang nanti mungkin langsung diakhiri dengan doa tutup ya, dengan sama Ciael ya, gitu ya. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, pada sore hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, bersekutu dalam persekutuan maksud ini Tuhan. Tuhan yang mau tolong, Tuhan mau berkati Tuhan, Tuhan mau kuduskan Tuhan, persembahan yang kami bawa ini padamu Tuhan. Tuhan mau tolong majelis jemaat juga akan mengelola persembahan ini Tuhan, agar boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan di dunia ini Tuhan. Tuhan mau tolong juga berkati Tuhan kami masing-masing dalam kami mencari nafkah Tuhan, agar hanya Engkaulah saja yang Tuhan yang
bisa memberikan kami berkat itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan yang baik, yang telah memanggil kami untuk menuju terang dari setiap kehidupan kami dan kondisi-kondisi yang mungkin menggelapkan batin dan pikiran kami. Biarlah terang-Mu terus bercahaya Tuhan di tengah penat dan padatnya hidup. Kiranya terang-Mu terus menuntun kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua dari anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan biarlah terang-Mu menjadi kekuatan dan pengingat bahwa Engkau adalah Allah yang mau terus beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak. Amin. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Bro Hen. Kita mau foto dulu nggak nih? Thank Oh you iya, semua. Thank you banget. thank you, thank you, thank you. Mari kita foto. Apakah bisa buka? Wah, Oh, tampan sekali Saudara Alex Hunter William Arif ini ya. Sambil olahraga Woi. rupanya dia. Sambil olahraga. yes, tentu saya hanya fokus kepada sesi ini ya. Oh, cuma ada yang bisa ambil, ada Bisa, yang bisa ambil gambar nggak ya? bisa, aku bisa. Pakai Nah, handphone nggak? aku lagi Handphone ya? Buyel, bisa Buyel. Bisa. Pakai handphone ya? Bisa. 1, 2, 3. Sekali lagi. Salah. Mohon maaf. Kok hilang? 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, mungkin sedikit pengumuman buat rekan-rekan nih, buat yang ada kerinduan untuk melayani Pak Sutri, mungkin sebagai MC, eh, sangat terbuka sekali ya, kan pastinya bosen melihat saya terus nih, di MC ya. Udah 3, udah 3 Ya, bulan berturut-turut ya. Berapa? boleh ya rekan-rekan ya, nanti kalau diminta kesediaan jadi MC, tolong dibantu. Terima kasih. Iya, iya. Sama satu pengumuman lagi mungkin bulan depan, bulan Maret ya. Ini masih, ini sih masih kita coba pertimbangin apakah akan ada atau enggak. Soalnya akan ada berhubungan pasca juga ya. Tapi kalau nanti kita kabarin lagi di grup. Pokoknya. Oke, thank Oke, you. terima kasih udah bergabung. Thank you Asyik. Buat semuanya. Bro Thank Awan, you. sampai Saya Hendro, buat Nesa, MC. thank you. Ya, lupa ya. Have a nice day, bye. Mas Ronald Bye. sharing. Ya, masih. Will. Sampai jumpa. Thank you semua. Thank Oke. you. Aku kan ya. Bye-bye. Ya, bye. Bye.